guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Kirania Cikal Suyoto. Aku sudah duduk di kelas 5 SDIT Bait Askia Islamic School. Sekarang aku akan menceritakan tentang kisah Pangeran Diponegoro. Kalian juga pasti sudah pernah mendengar kisah ini kan? Namun bedanya ini aku akan menceritakan tentang dari Pangeran Diponegoro kecil hingga besar yang mungkin belum kalian tahu atau belum ada di pelajaran sekolah kalian guys. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya guys video ini. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ayahnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III dan ibundanya adalah Raden Ajeng Mangkarawati. Meskipun ibundanya bukan permaisuri, namun ibunya adalah putri dari Bupati Pacitan dan masih memiliki keturunan darah dari Sunan Ampel. Sebagaimana kita tahu bahwa Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang ada di tanah Jawa guys. Maka tidak heran jika ibunda Pangeran Diponegoro memiliki keislaman yang kental sejak kecil. Pada saat Pangeran Diponegoro baru dilahirkan, kakek buyutnya yang tidak lain adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memiliki firasat bahwa kelak bayi ini akan memberikan kerusakan pada Belanda yang lebih besar daripada yang pernah dia lakukan sebelumnya. Pada saat Pangeran Diponegoro baru dilahirkan, kakek buyutnya memberikannya nama yaitu Bendoro Raden Mas Mustohar, yang berarti orang yang memperjuangkan kesucian. Sri Sultan Hamengkubuwono I juga meminta kepada istrinya Raden Ageng Tegalrejo untuk merawat Pangeran Diponegoro kecil secara langsung. Bukan tanpa alasan, ini dikarenakan beliau telah mendampingi suaminya dan beliau juga memiliki kemampuan berkuda dan keagamaan yang baik. Ini dia juga masih memiliki keturunan dari Sultan Bima dan juga masih ada keturunan dari Sunan Ampel. Bendoro Raden Mas Mustohar kemudian sejak kecil tinggal di Puri Tegalrejo bersama nenek buyutnya. Kalian tahu nggak sih guys, ternyata Puri Tegalrejo itu sangat luas, bahkan mencakup seluruh wilayah kecamatan Tegalrejo. Dan Pangeran Diponegoro juga memiliki 300 orang pelayan dan juga banyak kuda. Bahkan untuk mengurus kudanya saja dibutuhkan 70 orang loh guys. Daerah Tegalrejo membawahi 3.000 kepala keluarga yang pekerjaannya adalah bercocok tanam. Tegalrejo adalah wilayah yang sangat subur, bahkan saking suburnya hasil pertanian setahunnya dapat mencukupi kebutuhan 1/5 wilayah di Yogyakarta. Maka dengan begitu Pangeran Diponegoro bisa disebut pangeran yang kaya raya. Meskipun kaya raya, Ratu Ageng Tegalrejo mendidik cicitnya untuk hidup sederhana. Pangeran Diponegoro kecil sering diajak oleh nenek buyutnya untuk ke sawah untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang bekerja di sawah. Sejak kecil Pangeran Diponegoro diajarkan untuk kerja keras, hidup prihatin, dan gemar berbagi. Beliau juga diajarkan tentang Islam dari para kiai yang didatangkan langsung ke Puri Tegalrejo oleh nenek buyutnya. Ratu Ageng Tegalrejo adalah orang yang sangat dermawan dan memegang teguh nilai Islam. Dia sering mengundang para kiai dan santri untuk bermukim di rumahnya dan meminta mereka untuk mengajarkan agama Islam kepada Pangeran Diponegoro dan juga masyarakat di lingkungan sekitar. Ratu Ageng Tegalrejo juga memberangkatkan haji pada para kiai yang dianggap ilmunya bagus. Padahal saat itu untuk biaya haji masih 2 tahun pulang pergi. Salah satu guru yang paling berpengaruh bagi Pangeran Diponegoro adalah Kiai Taptoyani yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat.
Jadi, Pangeran Diponegoro sudah terbiasa dengan lingkungan pesantren di rumahnya sejak kecil. Saat ayahandanya naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro selalu menemani ayahnya untuk berjuang. Sampai suatu saat sebelum ayahnya meninggal, dia sempat meminta kepada Pangeran Diponegoro untuk menjadi putra mahkota dan melanjutkan dirinya menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Namun, Pangeran Diponegoro menolak tawaran itu hingga 3 kali loh guys, karena dia merasa dirinya kurang layak. Karena dia bukan anak dari permaisuri, sedangkan masih ada adiknya yaitu anak dari permaisuri. Dan itu mencirikan bahwa Pangeran Diponegoro bukanlah orang yang tamak akan kekuasaan. Sebenarnya Pangeran Diponegoro juga sudah memiliki rencana untuk melawan Belanda, namun terdahului oleh Belanda yang menerobos halaman rumah Pangeran Diponegoro untuk membuat jalan Yogyakarta-Magelang. Pangeran Diponegoro sebenarnya tidak terpancing akan hal itu, tapi rakyatnya merasa itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar, sehingga pecahlah Perang Jawa pada tahun 1825. Pasukan Pangeran Diponegoro terdiri dari para rakyat jelata, para kiai dan santrinya, dan juga para pangeran-pangeran. Uniknya lagi, semua pasukan Pangeran Diponegoro harus memakai sorban di kepalanya dan juga memiliki jabatan yang sama persis seperti pasukan Turki Utsmani. Pangeran Diponegoro bersama dengan pasukannya melakukan strategi perang gerilya yang sangat lihai. Hal ini membuat pasukan Belanda kewalahan dan pemerintahnya mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kalian tahu nggak guys, saking hebatnya strategi perang gerilya Pangeran Diponegoro, sampai ada buku yang wajib dibaca di akademi militer ternama seluruh dunia tentang strategi perang gerilya Pangeran Diponegoro loh. Buku tersebut ditulis oleh Jenderal Aha Nasution yang terinspirasi dari Jenderal Sudirman, dan Jenderal Sudirman mengetahui itu dari cucunya Pangeran Diponegoro yaitu Kiai Suhada, dan Kiai Suhada mengetahui hal itu dari ibunya yang menuliskan tentang strategi perang Pangeran Diponegoro. Karena sudah hampir putus asa, akhirnya Belanda membangun 280 benteng di tanah Jawa hanya untuk mempersempit pergerakan Pangeran Diponegoro dan juga para pengikutnya. Meskipun perang Pangeran Diponegoro termasuk singkat dari tahun 1825 hingga tahun 1830, namun hal itu membuat kerugian yang sangat besar terhadap Belanda yang mencakup 20 juta gulden. 20 juta gulden itu adalah jumlah yang sangat besar. Perbandingannya adalah pendapatan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, yaitu Hindia Barat, Hindia Timur, dari Suriname, Nusantara, termasuk Afrika Selatan dan Sri Lanka, hanya mencapai 2 juta gulden per tahun. Jika kerugian mencapai 20 juta gulden, artinya sama saja Belanda kehilangan pendapatannya sampai 10 tahun dari seluruh wilayah itu. Tahukah kalian ada salah satu negara di Eropa yang memiliki hutang budi terhadap Pangeran Diponegoro atas kemerdekaannya? Ya, benar, itu adalah Belgia yang terletak di bagian Belanda Selatan. Pada saat Belgia memberontak, pemerintah Belanda karena sudah mendapati kerugian 20 juta gulden dari Pangeran Diponegoro tidak dapat menangani pemberontakan tersebut, sehingga Belgia dapat membebaskan diri mereka dan memerdekakan diri. Saat Pangeran Diponegoro terdesak, dia memutuskan untuk kembali ke Magelang dan melakukan perundingan dengan Belanda.
Namun karena sesampainya di Magelang itu bertepatan dengan Ramadan, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk beribadah dulu. Setelah selesai bulan Ramadan, Pangeran Diponegoro mendatangi Jenderal de Kock untuk bersilaturahmi. Namun Jenderal de Kock menganggap itu sebuah perundingan. Dia telah menyiapkan sebuah jebakan dan juga pasukan yang banyak. Pangeran Diponegoro berhasil tertangkap dan dibuang ke pengasingan. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro menceritakan bahwa sebenarnya bisa saja ia membunuh Jenderal de Kock pada saat itu. Namun, seorang mukmin tidak boleh membunuh dalam perundingan, dan itu akan menjadi aib seorang mukmin. Itu sebabnya ia tidak melakukan hal tersebut. Pangeran Diponegoro wafat pada usianya yang ke-75 tahun di pengasingannya yang ada di Makassar. Demikian kisah Pangeran Diponegoro. Walaupun singkat, namun menurut para sejarawan, kisah Pangeran Diponegoro ini menjadi tendangan bola salju menuju kemerdekaan Indonesia. Akhir kata saya ucapkan, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Ciara. Aku mau bercerita pahlawan Islam, yaitu Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Umar bin Khattab dan sahabatnya berkeliling desa untuk berpatroli. Tiba-tiba Sayyidina Umar mendengar suara tangisan anak kecil dari sebuah rumah. Belum. Aku Umar bin Khattab. Aku adalah ibu. Aku Aslam, sahabat Umar bin Khattab. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sedang apa kau, ibu? Aku sedang memasak batu. Aku tidak punya apa-apa untuk masak. Lalu anak-anak ibu itu menangis. Ibu, aku lapar. Lalu Umar bin Khattab langsung pergi ke Baitul Mal untuk mengambil makanan. Sayyidina Umar, biar aku yang membawakan makanan ini. Aku saja yang membawa makanan ini. Lalu anak-anak langsung memakannya. 3. Enak ya kak makanannya? Iya dek. Pimpin Umar sungguh kejam, membiarkan rakyatnya seperti kami kelaparan. Wahai ibu, apa kau tidak tahu kalau beliau adalah Sayyidina Umar? Maaf, saya tidak tahu kalau engkau adalah Sayyidina Umar. Tidak apa-apa, seharusnya saya tidak membiarkan rakyat kelaparan. Terima kasih, ternyata engkau adalah pemimpin yang baik. Makasih makanannya. Sekarang aku kenyang. Aku juga. Sama ibu, saya permisi pulang. Makasih. Demikianlah kisah ini terbukti bahwa Umar bin Khattab adalah pahlawan untuk rakyatnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya,
apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Biantara Alvanza Afzam dari grade 3 Bait Askia Islamic School Tangerang Selatan. Nah teman-teman semuanya, kali ini Alvan mau membawa cerita pahlawan nasional yang tak kalah hebatnya dengan pahlawan kemerdekaan lainnya, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Cerita ini Alvan ambil dari berbagai referensi baik dari buku ataupun internet. Nah teman-teman semuanya, begini ceritanya. Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di Bonjol pada 1 Januari 1772 dengan nama asli Muhammad Syahab yang lahir dari pasangan Hatib Bayanuddin Syahab dan Hamatun. Kota Bonjol terletak di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya merupakan alim ulama yang berasal dari Sungai Rembang, Sulki 50 kota. Pada tahun 1800 sampai 1802, Imam Bonjol pergi ke Aceh untuk menimba ilmu dan mendapatkan gelar Malim Basa, yaitu gelar untuk seorang tokoh yang dianggap besar atau mulia. Muhammad Syahab berganti nama menjadi Tuanku Imam Bonjol ketika ia ditunjuk sebagai imam bagi kaum Padri di wilayah Bonjol oleh Tuanku Nanranjah. Imam Bonjol merupakan ulama yang tak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam, namun juga sebagai pemimpin perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di Kerajaan Pagaruyung tahun 1803 sampai 1838. Awal perang ini adalah perang antara kaum adat dan kaum Padri, yaitu pertentangan kaum ulama terhadap kebiasaan tidak baik yang dilakukan oleh kaum adat dan berusaha memperbaiki penerapan hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terjadinya perpecahan di Kesultanan Pagaruyung membuat peperangan tidak dapat terhindarkan. Kaum adat terjepit dan mereka meminta bantuan pada Belanda dalam menghadapi kaum Padri. Kerja sama kaum adat dan Belanda terjalin pada tahun 1821 dengan harapan Belanda memberikan bantuan tentara, persenjataan lengkap. Namun bantuan Belanda meminta imbalan berupa hak akses dan penguasa wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Campur tangan Belanda ditandai dengan penyerangan di Sinawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Guvinet dan Kapten Bienawa. Pada awal April 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Namun sekalipun dibantu Belanda, perang tak selesai begitu saja. Kaum Padri memberikan perlawanan yang menyulitkan tentara Belanda. Di saat yang bersamaan di Jawa meletuslah perang di Ponegoro yang membuat Belanda kewalahan. Gubernur Van den Bosch mengajak Tuanku Imam Bonjol berunding dengan melakukan gencatan senjata. Tidak lama kemudian setelah perang di Jawa berakhir, Belanda melanggar perjanjian massa dengan penyerangan negeri Pandai Sekek. Para Padri kembali berkobar, namun Belanda kembali melakukan siasat adu domba untuk membujuk Sultan Ali Basha beserta pasukannya. Sultan Ali Basha adalah seorang panglima perang dalam perang di Ponegoro. Pada tahun 1832, Belanda menemui Sentot dan berjanji akan memberikan sejumlah tanah wilayah di Minangkabau di daerah bernama 13 Koto. Tanah tersebut akan diberikan asalkan Sentot mau membantu Belanda dalam perang Padri. Sentot membutuhkan tanah itu untuk menyebarkan agama Islam dan ditambah fitnah Belanda bahwa kaum Padri berisikan orang sesat dan berniat merusak agama Islam. Akhirnya Sentot bergabung bersama Belanda melawan kaum Padri. Namun ada satu kejadian di mana pasukannya dan kaum Padri mengumandangkan azan di waktu yang bersamaan dan langsung menyadari bahwa mereka sedang melawan saudaranya sendiri. Sultan Ali Basha itu akhirnya menyadari bahwa kaum Padri sama seperti pasukan Sentot yang mempunyai pakaian, hati, dan keimanan juga cita-cita yang sama. Usaha Belanda dalam mencegah pertemuan yang terjadi antara kaum Padri dan pasukan Sentot akhirnya sia-sia. Pasukan Sentot memutuskan untuk berbalik melawan Belanda dan mendukung perjuangan kaum Padri. Pada tahun
1833, kaum Padat menyadari kelicikan Belanda, kemudian berpindah mendukung perjuangan kaum Padri dalam menyerang Belanda. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri berdasarkan kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Batu yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syara. Syara Basandi Kitabullah yang artinya adat berdasarkan agama Islam, agama berdasarkan Kitabullah Al-Quran. Sekian lama Belanda kesulitan mengalahkan perang Padri, akhirnya mendapat bantuan dari Batavia pada tahun 1837. Peperangan yang selalu dimenangkan kaum Padri justru berbalik hasilnya. Belanda menjulukan kaum Padri dan juga kaum adat dengan mengepung benteng kaum Padri di Bonjol selama 6 bulan. Keadaan kaum Padri semakin bertambah dengan datangnya pasukan Belanda dari bangsa Afrika. Akhirnya proses pengepungan Imam Bonjol diajak mengundikan solusi atas peperangan yang terjadi. Namun Belanda yang licik justru menangkap Tuanku Imam Bonjol beserta pengikut yang mengawalnya. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya letak Minahasa dekat Manado sampai ia wafat dalam pengasingan pada 8 November 1844. Sekian cerita mengenai Tuanku Imam Bonjol, semoga menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.